melahirkan profil pelajar Pancasila. Yang Sekolah SDN 1 Ciangsana Bapak Heri Susanto SPD MPD. Yang saya hormati guru-guru SDN 1 Ciangsana, namun tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati pemateri, Bu Wulan, alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini untuk menghadiri seminar tentang aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan Ibu Wulan. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebagai pembawa acara di sini saya akan membacakan susunan acara. Pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kita Bapak Heri Susanto SPD MPD. Yang kedua yaitu penyampaian materi tentang aksi nyata budaya positif. Lanjut tanya jawab dengan pemateri, dan terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka seminar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan. Pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Heri Susanto SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul, diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Dan untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah teman kita Bu Nika Wulandari dan guru penggerak akan menampilkan materi untuk kita semua belajar, dan nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita bersama-sama di dalam dunia sekolah kita, yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Nanti secara garis besarnya dan detailnya kita akan menyampaikan kegiatan-kegiatan tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah, dan saya hanya memberikan gambaran seperti apa yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah, terutama di SDN 1 Ciangsana, untuk anak-anak bisa beraktivitas yang lebih baik lagi, dan nanti akan dipandu apa-apa yang belum bisa kita laksanakan di sekolah bisa kita laksanakan di SDN 1 Ciangsana. Itu ya Bu. Ya, untuk itu nanti Bapak Ibu silakan belajar, mendengarkan, dan juga bertanya apa saja yang perlu kita akan laksanakan, yang belum kita laksanakan, dan apa saja solusi-solusinya yang untuk mempermudah kita melakukan kegiatan aksi nyata ini. Seperti yang sudah kita lakukan juga di sekolah, aksi-aksi nyata positif sudah dilakukan oleh teman-teman semua, dan itu kalau bisa kita pertahankan. Syukur-syukur kita tingkatkan apa yang sudah kita lakukan, dan nanti ada informasi teori lagi yang akan disampaikan materinya Ibu Wulan. Kita simak dan kita siapkan untuk kelanjutannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu, saya berharap kegiatan ini diikuti dengan baik supaya materinya itu bisa sampai kepada kita dan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Susanto SPD MPD. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Eko Wulandari tentang aksi nyata budaya positif. Waktu dan tempat kepada Bu Eko Wulandari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak ibu-ibu guru SDN 1 Ciansana sudah hadir untuk meluangkan waktu kita hari ini untuk sharing sedikit ibu-ibu. Sebelumnya ini materi mengenai pendidikan guru penggerak. Nah, saya dapat tugas Bu. Jadi tugasnya untuk diseminasi aksi nyata budaya positif. Jadi kita sama-sama sharing aja biar ibu-ibu paham, saya juga paham. Nah, sebelum itu Bu, adanya kita adakan ice breaking dulu. Nah ya, tadi kan terlalu tegang gitu ya. Ice breakingnya ibu-ibu silakan boleh berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Nah, ibu-ibu semua, tangan kanan yang di atas. Nah, kemudian tangan kirinya menunjuk. Nah, tinggi banget ya Bu-ibu ya. Nah, sekarang Bu, saya nanti akan cerita. Mohon maaf, kameranya Bu Zuli. Nanti saya akan cerita mengenai kisah sebuah keluarga. Nah, kalau saya sebut namanya Dini, berarti ibu tangan kanannya menangkap tangan kirinya temannya. Bu Umi nangkap punyanya Bu Siti. Nah, kalau ibu sebut Dini, ya perhatikan baik. Kita akan mulai. Ya, udah paham ya? Nggak bisa lewat-lewat, sampingnya aja. Nah, bisa sampingnya ya Bu Ibu. Nah, sekarang dengarkan. Ibu saya akan bercerita. Pada suatu hari ada sebuah keluarga memiliki anak kembar yang bernama Dini, Dono, dan Dani. Oke. Kemudian mereka bersama-sama berjalan. Namun Dani melupakan buku tulisnya. Kemudian temannya Dono dan Dini. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih ya. Wah, semangatnya siang ini udah hebat-hebat. Fokus ya, silakan ibu-ibu duduk terlebih dahulu. Kita sudah ice breaking. Selanjutnya bisa Bu Eli, mohon maaf. Nah, materinya konsep-konsep intinya mengenai filosofi di Hajar Dewantara, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya Bu. Nah, di sini Bu, izinkan saya untuk membaca sebuah kasus. Kita akan mengulik bersama-sama. Apakah ini kasusnya ya? Kasusnya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan. Maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa ya? Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari cerita kasus tersebut, kira-kira ada apa ya? Apa yang terjadi dalam kasus tersebut?
Boleh Ibu, silakan berpendapat. Ya, mungkin kasus yang tadi saya baca dari kita tersebut, mungkin kendalanya ya adanya mungkin rasa kurang ketertarikan Ananda Fajar pada mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu kemudian mungkin lebih baik gurunya merubah metode belajarnya biar si Fajar ini ada perubahan dalam belajarnya. Mungkin kita aja. Terima kasih banyak Bu Nur. Ya, kita sudah bisa mengambil ya keterkaitannya Fajar dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, kira-kira kenapa Fajar nggak suka? Kita kan punya nih pertanyaan di dalam diri. Kenapa sih ya? Nah, itu dasarnya si Fajar itu memiliki identitas gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fajar masih perlu membenahi kebutuhan dasarnya. Jangankan Fajar anak kecil, kita pun manusia orang dewasa, kalau kita tidak memenuhi kebutuhan dasar ini, kita akan merasa gelisah, tidak nyaman. Contoh, saya tidak merasa diakui, tidak diberikan kasih sayang sama teman kerja saya, pasti saya rasa gelisah. Kok saya nggak diperhatiin ya sama si ibu ini? Nah, begitu pun si Fajar. Ya, Fajar merasa ada yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan kita ya ibu-ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik harus menuntun anak mencapai kodratnya dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sudah tadi disinggung ya sama Bapak Kepala Sekolah tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini ada kasus Bu. Jadi Fajar harus merdeka. Apa sih arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu anak bisa cakap untuk memenuhi kebutuhannya. Anak cakap atas tanggung jawab dirinya sendiri tanpa diperintah orang lain. Namanya merdeka bebas ya, tidak perlu kita diperintah ya. Kita harus membangun nih Bu kurikulum merdeka nih, membuat anak merdeka, bebas dan bisa bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Nah, ini si Fajar nih acuh tak acuh sama Ibu Dani. Nah, itu gimana? Nah, kita cari dulu kebutuhan dasarnya kira-kira apa Bu? Fajar kurang apa kira-kira? Ada yang ingin menanggapi? Penguasaan kayaknya Bu Wulan, soalnya kan bahasa Inggris itu agak sulit ya. Kadang-kadang anak tuh udah nggak ngerti bacanya, tulisannya juga berbeda, artinya juga kan ada lagi gitu. Jadi kayaknya dia merasa saya tidak bisa, jadi ya udah malas aja. Kalau udah bilang saya nggak bisa, ya udah nggak mau ngelakuin apa-apa. Terima kasih Miss Tina. Gitu menurut Miss Tina ya. Jadi kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser bertahan hidup. Pertama nih, murid kita harus bertahan hidup. Bertahan hidup maksudnya sandang, pangan, papan. Jika salah satunya tidak ada, pasti gelisah anak tersebut. Aduh, saya belum makan, saya jadi nggak fokus di kelas, kan gitu ya namanya anak-anak. Kemudian yang dimaksud penguasaan itu adalah anak diberikan tanggung jawab untuk memimpin di kelasnya, ibu-ibu. Jadi kita arahkan sesekali Fajar itu untuk memimpin di kelasnya. Apakah berdoa ataukah conversation hanya menanyakan kamu sudah makan? Nah, gitu aja, sesederhana itu. Tapi kita diberikan kesempatan Bu, jangan dilupakan anak kita. Semua anak itu unik, semua memiliki karakteristiknya. Nah, sebisa mungkin kita memberi kesempatan anak untuk memimpin kelas. Kemudian adanya kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu cinta, kepedulian kita. Rasa diterima itu anaknya ditanyakan Bu, hari ini bagaimana perasaan Fajar? Nah, ketika masuk kelas Ibu, di kurikulum merdeka, Ibu menanyakan dulu asesmen diagnostiknya. Nah, ini nanti kita hari Senin nih Ibu,
Ibu bisa menanyakan saja, bagaimana perasaannya hari ini? Hobi kamu apa? Kamu senangnya ngapain? Hanya itu di satu hari. Entah ibu bisa memberikan lembaran, atau ibu hanya menanyakan satu-satu ya Bu, satu-satu murid kita. Karena murid kita itu butuh rasa diterima dan kasih sayang. Kemudian ada kebebasan Bu. Kebebasan ini maksudnya izinkan anak-anak mengeksplor, izinkan anak-anak bersuara. Bu, saya nggak suka pelajaran ini karena ini. Gak apa-apa Bu, terima dulu, terima masukan anak-anak. Oh iya, gak apa-apa. Semua orang itu, semua manusia itu berhak memilih, berhak berpendapat. Nah kemudian kesenangan. Nah kesenangan wajib ya Bu. Anak-anak murid kita harus bahagia, senang. Di kelas diberikannya cerita-cerita lucu, diberikannya kesenangan, kebahagiaan melalui metode-metodenya. Nah kira-kira tadi kata miskin. Nah Fajar kurang di penguasaan, ya kan? Nah setidaknya berarti sudah masuk nih ya, ada yang penguasaan. Terus ada lagi nggak ibu-ibu yang ingin menambahkan kira-kira Fajar itu kurang apa ya lagi? Tadi kan saya sudah menjelaskan ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bulan. Saya hanya ingin mengomentari tentang kasus Fajar ini ya. Menurut saya disinilah pentingnya posisi guru. Nanti mungkin akan ke selanjutnya posisi guru itu. Pentingnya posisi guru untuk memberi motivasi kepada siswa. Kita tidak bisa langsung menjudge dia gini gitu kayak. Tapi kita harus refleksi ke diri kita sendiri. Terus kita cari masalah anak ini apa, kebutuhan dasar apa nih yang tidak terpenuhi gitu kan. Itu kita cari, terus kita nyalakan motivasinya. Seperti itu aja. Terima kasih Bulan. Terima kasih Bu Eli masukannya. Betul ya. Jadi kita harus tahu motivasi dirinya. Kita harus tahu akibat kenapa Fajar seperti ini. Nah ternyata Fajar itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia, kesenangan ya, kemudian kebebasan. Boleh nggak Bu? Murid-murid nggak suka pelajarannya, boleh nggak kira-kira Bu? Boleh kan? Saya nggak suka matematika, boleh dong ya, nggak usah dipaksakan Bu. Di kurikulum Merdeka itu tidak perlu dipaksakan. Kalau anaknya nggak suka tulis ya nggak akan nulis Bu ya. Jadi harus adanya kebutuhan kebebasan dan satu lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti Bu Fajar meskipun acuh-acuh pasti pernah mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu. Entah dia nyebutnya book, cuma bisa table gitu. Setidaknya itu berikanlah apresiasi ya, apresiasi. Itu sudah bagus Fajar anak pintar. Silahkan besok dilanjutkan lagi bahasanya ya, dipertambah lagi. Lanjut Bu. Nah itu kan Fajar, kita sudah tahu tuh kebutuhan dasar manusia si Fajar. Ternyata butuhnya rasa diterima, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Sekarang Bu, kita sudah tahu akibat. Sebabnya kita sebagai guru pendidik nih, lalu bagaimana peran kita sebagai guru ya untuk
Tegakkan tekad kuat dan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan. Bergerak menghadap pada mimpi, hati rancangan potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk kita mencari demokrasi. Belajar bergerak berbagi untuk kita lebih baik pada
bergerak berbaris